Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pentingnya kita tahu bagaimana tubuh kita sendiri. Tujuannya sehat, tapi ternyata pulang dengan kabar duka. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi, kematian mendadak pada orang yang olahraga atau setelah aktivitas berat itu bisa disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang paling sering itu ada 3 untuk kasus jantung. Yang pertama itu ada serangan jantung akut atau adanya penyumbatan total dari pembuluh darah jantung. Ya, penyumbatan total itu disebabkan oleh karena adanya robekan dari plak aterosklerosis atau tumpukan lemak yang berada di pembuluh darah jantung. Karena dia robek sehingga terdapat gumpalan darah yang keluar sehingga menyebabkan pembekuan di pembuluh darah jantung yang mengakibatkan aliran darah jantung tidak ada sama sekali ke otot jantungnya sehingga otot jantungnya mengalami kematian sehingga terdapat beberapa komplikasi setelah itu. Bisa seperti adanya gangguan irama jantung yang bisa mengancam jiwa, yaitu yang paling sering menyebabkan kematian pada saat setelah olahraga. Penyebab yang kedua itu adanya gangguan irama jantung. Irama jantung itu adanya listrik yang bermasalah di jantung kita. Gangguan irama jantung ini ada yang mulai dari yang ringan, ada yang sampai yang berat. Makanya penting kita tahu apa ada masalahkah di tubuh kita, baik di pembuluh darah maupun di listrik jantungnya. Karena dia ada gangguan irama jantung yang berat, itu menyebabkan jantungnya tidak bergerak secara optimal. Ya, sehingga bisa menyebabkan kematian mendadak. Terus penyebab yang sering yang ketiga itu adanya hipertrofi obstruktif kardiomiopati atau yang dinamakan juga dengan HOCM. Apa yang terjadi pada HOCM itu adanya penebalan otot jantung yang secara ekstrim, dan itu biasanya berhubungan dengan masalah keturunan atau genetik. Nah, pada akibat penebalan otot jantung yang ekstrim ini sehingga menyebabkan adanya gangguan kontraktilitas atau gangguan gerakan jantung yang tidak optimal. Dokter, terus kita harus bagaimana sebelum olahraga? Sebaiknya yang pasti kita harus tahu tubuh kita seperti apa. Jadi ya mungkin sebaiknya kita tahu batasan kita seperti apa. Karena kan tubuh orang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan saudara kandung aja kita pasti berbeda. Jadi kita harus tahu kemampuan kita sebatasnya seperti apa. Mungkin penting untuk kita mengetahui seperti mungkin medical check up secara rutin. Jadi kita tahu apa aja masalah, mungkin ada yang perlu kita terapi atau emang alhamdulillah sih sehat-sehat saja. Secara umum ya juga harus ada penetralisir untuk setelah aktivitas berat, habis itu kita netralisir baru dengan pendinginan. Ya, pada saat aktivitas yang ringan, denyut jantung kita berada dalam fase normal. Tapi untuk mencapai puncak denyut jantung itu, dia harus secara bertahap. Tidak bagus dengan yang secara tiba-tiba. Begitu juga dengan penurunan denyut jantung yang mendadak itu juga tidak bagus untuk kesehatan jantung. Waduh, gak beres nih. Duh, jangan-jangan kebanyakan ngopi ya, Pak? Waduh. Banyak kasus orang dengan keluhan nyeri ulu hati tiba-tiba meninggal. Padahal sebenarnya penyebab penyakit lambung itu tidak bisa menyebabkan orang meninggal secara mendadak. Jadi antara keluhan jantung dan keluhan lambung itu hampir sama. Keluhannya yang hampir sama, bukan penyebab. Jadi bukan karena lambungnya bermasalah terus tiba-tiba dia jadi serangan jantung, tidak. Jadi antara keluhan jantung dan keluhan lambung itu hampir sama. Keluhannya bisa rasa nggak nyaman di dada sebelah kiri, di tengah, di ulu hati sini, atau di seluruh dada. Sama seperti lambung, seperti rasa terhimpit, rasa panas, rasa kebakar, atau rasa berat, yang disertai dengan keluar keringat dingin, mual muntah, keluhannya itu hampir sama. Nah, yang membedakan, oh ini karena jantung apa serangan, atau ini emang karena lambung, itu pencetusnya. Kalau
keluhannya itu muncul, misal nyeri ulu hati yang berlebihan sampai keluar keringat dingin itu muncul segera setelah aktivitas, ya seperti pulang dari masjid atau habis olahraga atau setelah aktivitas yang berat, itu kemungkinan besar itu serangan jantung dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi jika keluhannya muncul mungkin pada waktu saat istirahat, tetapi sebelumnya mungkin ada keluhan dengan pencernaan, mungkin seperti ada GERD, bisa disebabkan oleh karena lambung, asam lambung. Nah, kalau kejadian itu terjadi, sebaiknya langsung dibawa ke IGD, ruang rawat instalasi gawat darurat. Yang pasti kita harus memastikan dengan pemeriksaan rekaman jantung atau EKG untuk memastikan ini serangan jantung apa ini emang dari masalah pencernaan atau masalah lambung. Wah, ini orang pingsan. Ini harus cepat diotopsi. Hush, ngawur! Direstorasi. Nah, ini penting banget emang. Karena emang kecepatan kita membantu seseorang itu meningkatkan harapan hidupnya pun jadi lebih bagus, lebih besar. Yang pasti kalau kita menemukan orang pingsan, yang pertama kali harus kita pastikan dia berbaring di tempat yang aman dan rata. Jadi mungkin kalau dia berada di tengah jalan, mungkin kita membawa dia ke pinggir jalan. Terus setelah itu kita pastikan responnya. Mungkin dengan kita manggil namanya atau menepuk bahunya. Setelah itu kalau tidak ada respon, mungkin bisa kita sedikit mencubit untuk memberikan rangsangan nyeri. Apabila tetap tidak merespon, kita pastikan dulu untuk memanggil bantuan. Bisa mungkin orang yang ada di sekitar atau misalnya menelpon rumah sakit untuk memberitahu bahwa ini ada orang yang dengan penurunan kesadaran. Setelah itu jika belum ada bantuan, mungkin bisa kita pastikan pertama kita raba nadinya, ada atau tidak nadinya. Atau dengan pernafasannya, kita lihat dadanya naik atau turun, atau ada atau tidak ada pernafasan. Jika tidak ada nadi dan tidak berespon, tidak ada nadi dan tidak ada nafas, kita bisa melakukan pertolongan pertama. Siapapun bisa melakukannya dengan melakukan pijat jantung. Setelah kita melakukan pijat jantung sampai nanti ada bantuan yang datang atau ada peralatan medis yang datang. Ya, setelah itu apabila pasiennya sadar, setelah itu tetapi masih dalam kondisi linglung, jangan diberi makan atau minum. Karena itu bisa menyebabkan pasiennya jadi tersedak. Kalau pasiennya bangun tetapi dia bisa berespon terhadap kita, bisa kooperatif, boleh diberikan makan atau minum. Masyarakat sangat penting tahu bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Yarsi yang ke-6, kita akan banyak bagi-bagi voucher. Insya Allah akan ada 10 orang pemenang. Jawab di kolom bawah ini ya. Ramein komentar-komentarnya. 5 voucher kalsium skor A Rp660.000, 5 voucher screening payudara A1,2 juta rupiah. Dan pertanyaannya adalah, di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta? Oke? Di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta?